Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Aminah selaku dosen pembimbing mata kuliah fikih dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat bagi kita semua. Dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih, dan materi yang akan kami bahas yaitu tentang fikih kuliner, tentang kurban, dan tentang akikah. Saya Putri Agustia Indriani dan saya Baiti Nur Fitria. Kami dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan tentang makanan halal. Apa yang dimaksud dengan makanan halal? Makanan halal yaitu setiap binatang yang dipandang baik oleh bangsa Arab, orang-orang ahli pesta, serba tulus, berwatak selamat, dan selalu enak adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh agama. Maka hal ini tidak boleh dikembalikan pada pandangan baik bagi bangsa Arab terhadap makanan tersebut. Lalu yang kedua yaitu makanan haram. Makanan haram yaitu setiap binatang yang dipandang jijik oleh bangsa Arab, yakni yang dinilai jijik, maka hukumnya haram. Kecuali binatang yang dihalalkan oleh agama, maka hukumnya tidak haram. Dan haram dimakan dari golongan binatang buas, yaitu yang bertaring, yang digunakan untuk membinasakan binatang lain, misalnya serigala, harimau, ataupun singa. Dan haram dimakan juga dari golongan binatang unggas yang memiliki kuku tajam, misalnya beo, alap-alap, elang. Lalu selanjutnya yaitu minuman halal dan haram. Pada dasarnya semua minuman itu halal, namun minuman tersebut bisa jadi haram apabila yang pertama, dikonsumsi secara berlebihan. Lalu yang kedua, memabukkan atau dapat menghilangkan akal. Yang ketiga, minuman tersebut merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin. Lalu yang keempat, yaitu menjijikkan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya yaitu contoh minuman haram. Yang pertama, yaitu minuman yang berasal dari darah. Yang kedua, minuman keras atau khamar, sesuai dengan hadis yang berbunyi semua yang memabukkan adalah khamar, dan khamar adalah haram, hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga yaitu minuman yang diminum dalam bejana emas. Yang keempat yaitu minuman yang terkena najis. Lalu misalnya ada pertanyaan seperti ini, bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang terpaksa makan makanan yang haram? Jawabannya yaitu boleh, asalkan orang tersebut memang benar-benar dalam keadaan yang terdesak. Misalnya karena sakit parah yang mengharuskan meminum obat dari makanan yang haram, itu diperbolehkan. Seperti contohnya lagi, apabila tersesat di hutan dan tidak menemukan makanan yang halal satupun, maka boleh makan makanan yang haram. Namun apabila menemukan makanan halal, jadi makanan yang haram itu tidak boleh dimakan lagi. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan seperti ini, bagaimana hukumnya jika kita membeli makanan di warung yang pemiliknya itu non-muslim? Jawabannya itu tidak boleh. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu bagaimana proses pembuatan makanan tersebut. Kita tidak tahu kebersihan dari alat-alat yang digunakan untuk memasak. Bisa saja pemiliknya itu memiliki anjing dan kita kan tidak tahu apakah piringnya itu bekas makanannya anjing atau terkena najis atau seperti yang lainnya gitu kan, jadi tidak boleh. Lalu ada pertanyaan seperti ini, bagaimana hukumnya ketika ada lalat yang jatuh ke dalam minuman? Sesuai hadis yang berbunyi, apabila ada lalat yang jatuh ke dalam minumanmu, maka tenggelamkanlah. Sesungguhnya pada sebelah sayap lalat terdapat racun dan di sebelah lainnya terdapat obat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada pertanyaan, bagaimana hukum memakan kepiting? Jawabannya tidak boleh karena kepiting hidup di dua alam.
Selanjutnya yaitu hikmah makan dan minum yang halal. Yang pertama yaitu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mencegah dari berbagai penyakit. Yang ketiga mendapat keberkahan dari makanan dan minuman yang kita makan. Lalu yang terakhir yaitu dapat menyehatkan badan. Pengertian kurban. Menurut bahasa, artinya mendekati atau menghampiri, sedangkan menurut istilah adalah binatang yang disembelih, yaitu berupa binatang piaraan yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Hukum berkurban adalah sunnah yang ditegankan atas dasar kifayah. Dasar berkurban ada di surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107 dan dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbikal wa anhar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ketentuan hewan untuk berkurban. Pertama, sejenis domba, kambing, unta, lembu yang sudah tanggal giginya. Binatang tidak cacat, tidak buta, atau tidak kedua-duanya. Terus, tidak terlalu kurus, tidak sakit, tidak pincang. Ketentuan orang yang berkurban itu ada 4. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah merdeka, dan yang ketiga adalah balik, yang keempat mampu untuk berkurban. Bagi orang yang berkurban boleh memakan dagingnya sepertiga dari seluruhnya. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun penyembelihan. Yang pertama, penyembelih hendaknya adalah orang Islam. Yang kedua, yang disembelih adalah binatang yang halal. Cara penyembelihan. Binatang yang dapat disembelih di lehernya. Hendaknya disembelih di lehernya, dipotong urat tempat lewatnya makanan dan urat tempat keluarnya napasnya. Kedua urat itu wajib diputus. Binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih di lehernya, maka penyembelihannya bisa di mana saja dari badannya asal dia bisa mati karena luka itu. Tata cara menyembelih hewan kurban. Hore. Si Oji, ikutan ya. Ada si Mbak, ikutan aja sini. Kita hari ini ngaji apa, Ji? Tata cara menyembelih hewan kurban. Ya, nggak jadi takut. Tunggu, dengerin dulu nih Mbak. Dengerin ya. Oke teman-teman, langsung aja yuk. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelih. Hadis riwayat Muslim. 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu merasa takut sebelum disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. 4. Membarikan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca basmalah tidak akan menyembelih. 7. Membaca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh hewan kurban. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang terakhir, dilarang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Oke, begitulah cara menyembelih hewan kurban teman-teman. Ya, si Mbak pergi teman-teman. Ya udahlah, makasih teman-teman. Udah. Dalam zaman modern saat ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kontemporer mengenai kurban, yaitu pertama adalah bolehkah berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Jawabannya adalah boleh, namun itu
terhitung sedekah. Dan bolehkah berkurban lebih dari 1 kali? Itu boleh, karena kurban itu tidak 1 kali dalam seumur hidup, melainkan setiap tahun. Itu hukumnya sunnah. Dan bolehkah berkurban dengan cara berhutang? Boleh apa enggak ya? Jawabannya adalah boleh, asalkan yang dihutangi itu yakin bahwa orang yang berhutang itu mampu mengembalikannya, dan untuk orang yang berhutang itu juga yakin bahwa dia mampu mengembalikan uang untuk kurban itu. Bolehkah berkurban 1 kambing untuk 1 keluarga? Itu hukumnya fardu kifayah. Jika yang lain sudah melakukan, maka orang yang lain tidak mempunyai tanggungan atas hal tersebut. Misal, saya mau berkurban, saya kurban untuk diri saya, dan keluarga saya yang lain itu sudah tidak mempunyai tanggungan untuk berkurban. Tapi misal keluarga saya itu ingin berkurban, itu sama hukumnya, yaitu sunnah. Bolehkah membagikan daging kurban setelah hari tasyrik? Itu hukumnya mubah atau boleh. Hikmah dalam berkurban. Yang pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim, dan yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga adalah menghapus dosa dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir adalah memperkuat hubungan kasih sayang antara sesama manusia. Artian akikah menurut bahasa artinya memotong atau membelah rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak lahir. Sedangkan menurut istilah, artinya binatang yang disembelih sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak tersebut. Selanjutnya yaitu hukum akikah adalah sunnah bagi orang yang wajib menanggung nafkah si anak, yaitu orang tua dari anak tersebut. Nabi SAW bersabda, anak yang baru lahir menjadi rungguhan sampai disembelihkannya akikah pada hari ke-7 sejak anak itu lahir. Dan hendaklah di hari itu dicukur kepalanya dan diberi nama. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ketentuan akikoh bagi anak laki-laki yaitu akikoh 2 ekor kambing, dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Syarat-syarat hewan untuk akikoh itu sama dengan syarat-syarat hewan kurban. Pelaksanaan akikoh dianjurkan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak, dan hendaknya binatang berumur 1 sampai 2 tahun dan tidak dalam keadaan cacat. Dianjurkan agar akikah itu disembelih atas nama anak yang dilahirkan. Daging yang dibagikan dalam keadaan matang. Boleh mengadakan walimah. Hikmah pelaksanaan akikah. Pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah salah satu cara meneladani Rasulullah SAW. Dan yang ketiga sebagai bukti kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Dan yang terakhir untuk memperkuat hubungan kasih sayang antara sesama manusia. Saya mau bertanya tentang mengenai akikah. Apakah akikah boleh dilaksanakan setelah dewasa? Ya, jawabannya boleh. Akikah boleh dilaksanakan setelah dewasa. Namun, nanti akikah tersebut terhitung sebagai sedekah. Mengapa? Karena akikah sendiri mempunyai batas waktu, yaitu dari bayi itu lahir sampai lahir balik. Dan apakah ketika mengakikahi anak laki-laki boleh dicicil? Kan anak laki-laki diwajibkan untuk akikah 2 ekor kambing. Ya, jawabannya boleh dicicil. Selama tidak melampaui batas, yaitu selama tidak sampai akhir balik gitu. Dan mana yang harus didahulukan antara akikah atau kurban? Manakah yang harus didahulukan antara akikah atau kurban? Kita lihat konteks waktunya dulu. Apabila sudah memasuki waktu Idul Adha, jadi yang harus didahulukan adalah kurbannya. Setelah berkurban bisa melaksanakan akikah. Seperti itu. Demikian vlog dari kami. Semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.